Setelah rentetan rekor 15 kemenangan tanpa henti yang diraih oleh Red Bull dan 10 kemenangan beruntun dari Max Verstappen, akhirnya catatan itu terhenti juga pada balapan GP Singapura semalam. Carlos Sainz jadi pembalap yang mampu memupuskan harapan Red Bull sapu bersih musim ini dengan kemenangan yang dia raih secara epik di sirkuit Marina Bay kemarin. Ini adalah kemenangan kedua Sainz di F1 setelah GP Spanyol tahun lalu dan yang pertama bagi Ferrari di 2023. Ferrari memang tampil sangat apik sepanjang akhir pekan dengan menunjukkan kecepatan yang bagus lewat kedua pembalapnya yang bisa menyapu bersih catatan waktu tercepat di sesi latihan bebas. Mereka berhasil melanjutkan tren positif Ferrari sejak GP Italia dengan Sainz yang mengunci pole position keduanya secara beruntun di sesi kualifikasi. Raihan pole tersebut sangat krusial baginya dalam mempertahankan keunggulan saat balapan mengingat karakteristik Marina Bay yang sulit untuk lakukan overtaking. Terbukti dari Sainz yang mampu memimpin balapan dari start sampai finish selama 62 lap lamanya. Sebelum masuk soal bagaimana cara Ferrari menang balapan, kita bahas dulu sebentar tentang apa penyebab Ferrari bisa sangat kompetitif di Singapura. Di video pekan lalu, kami sudah mention jika performa Ferrari di Monza bisa jadi bukan one-off atau kebetulan saja. Itu adalah hasil dari development mobil SF23 yang mereka kembangkan sejak GP Austria yang bertujuan untuk membuat karakter mobil lebih mudah diprediksi dan lebih efisien secara aerodinamika. Kekuatan Ferrari musim ini ada di dua aspek, yaitu di top speed dan tikungan lambat serta tajam. Aspek tersebut hadir di dua balapan terakhir di Monza dan Singapura. Tetapi ini bukan cuma soal karakteristik yang di atas kertas memang condong ke Ferrari ataupun karena performa Red Bull yang anjlok secara misterius di Marina Bay. Namun, secara keseluruhan, paket mobil SF23 memang sudah berevolusi berkat development serta eksperimen yang mereka lakukan di balapan-balapan sebelumnya. Ferrari sama sekali tidak membawa update khusus atau update besar sejak jeda musim panas berakhir. Mereka hanya meningkatkan pemahaman akan karakteristik mobil dan melakukan pendekatan yang berbasis pada settingan mobil. Ferrari memaksimalkan apa yang jadi keunggulan mereka untuk menutupi kelemahannya dalam aspek pengereman dan corner entry, di mana Mercedes lebih unggul. Dari data mini sektor, bisa dilihat kalau Ferrari unggul di sektor pertama dan sektor ketiga yang sekarang punya lurusan setelah sirkuitnya sedikit dirombak. Perubahan layout di sektor ketiga tersebut tidak bisa dipungkiri sangat membantu Ferrari dengan keunggulan yang mereka punya. Dari sektor ketiga itulah Carlos Sainz bisa mengcover waktu yang dipangkas Mercedes di sektor tengah dan membuatnya bisa mengunci pole position. Ferrari juga bukannya tanpa celah di Singapura. Meski kunci pole position, kelemahan Ferrari masihlah sama, yaitu race pace yang kurang begitu bagus. Dari data latihan bebas saja, mereka masih kalah di belakang Mercedes dan Aston Martin. Melihat data race pace yang masih mengekspos kelemahan mereka, Ferrari kemudian menyusun beberapa strategi untuk bisa amankan kemenangan di Singapura. Salah satunya yang cukup krusial dan terlihat di race kemarin adalah Ferrari mengorbankan Charles Leclerc di stint pertama. Dengan performa Sainz yang sedang on fire, maka sudah sepatutnya Ferrari memberikan prioritas terbesar kepada pembalap Spanyol tersebut dan membuat Leclerc sebagai support system baginya. Leclerc yang start dari posisi ketiga sengaja diberi ban soft sejak start balapan untuk mencuri posisi kedua George Russell saat race dimulai dan memberi jaminan bagi Sainz untuk mengatur kecepatan di posisi terdepan. Dan semua berjalan lancar di lap pertama, di mana Ferrari bisa amankan posisi 1 dan 2. Setelah itu Ferrari memberikan instruksi kepada Leclerc untuk menjaga jarak sampai 3 detik di belakang Sainz, supaya dia bisa mendorong George Russell ke belakang dan mengamankan Sainz dari jangkauan undercut. Semua berjalan lancar, sampai kemudian safety car muncul pada lap ke-19 karena serpian sayap depan yang disebabkan oleh Logan Sargeant yang menabrak tembok di tikungan 8. Ferrari yang berencana lakukan double stack memberikan instruksi kepada Leclerc untuk sedikit melambat dan membuat jarak dengan Sainz. Tetapi masalahnya adalah itu juga membuat jarak pembalap di belakangnya semakin mepet dan berdampak pada pit stopnya yang lama karena terjebak traffic. Leclerc bahkan sempat tertahan dua Mercedes yang sama-sama lakukan double stack, di mana lajur exit Leclerc sedikit terhalangi oleh Hamilton yang mau masuk pit. Ini sebabkan pembalap Monaco itu turun ke posisi 6 setelah pit stop dan Ferrari kehilangan perisai proteksinya terhadap Sainz di baris depan yang harus bertahan dari gempuran George Russell sendirian. Namun beruntungnya, Carlos Sainz bukanlah pembalap biasa, dan apa yang ia lakukan di GP Singapura kemarin sangatlah jenius. Mengetahui rekan setimnya sedang tercecer di barisan bawah, Sainz kemudian sengaja melambatkan mobil
untuk mendekatkan mobil lawan supaya lebih mepet jaraknya, membuat Leclerc bisa memangkas gap dan bisa bergabung ke barisan depan. Selain itu, hal ini dilakukan Sainz untuk mencegah Mercedes melakukan pit stop tambahan dan memaksa mereka menyelesaikan balapan dengan sekali pit saja. Tetapi strategi Sainz gagal setelah virtual safety car muncul di lap ke-44 karena mobil Esteban Ocon yang alami masalah, memberikan kesempatan bagi dua Mercedes untuk masuk pit dan memanfaatkan keunggulan jumlah ban medium mereka di akhir balapan. Keunggulan ban medium itu sudah mereka persiapkan sejak kualifikasi dan akhirnya benar-benar terpakai saat balapan. Situasi balapan semakin intens dan menegangkan ketika George Russell dan Lewis Hamilton mampu memangkas gap mereka ke Sainz dengan sangat cepat dalam hitungan 12 lap saja. Namun, lagi-lagi, kejeniusan dan main games Carlos Sainz memang harus diacungi 10 jempol di race kemarin. Sainz tahu jika ia bisa menang balapan seandainya dua Mercedes tidak bisa melewati Lando Norris yang ada di belakangnya di posisi kedua. Mantan pembalap Toro Rosso ini kemudian berinisiatif dengan sengaja melambatkan mobilnya untuk memberikan Norris di RS gratisan supaya dia bisa bertahan dari kejaran duo Mercedes. Toh, Norris juga tidak akan menyalipnya karena resikonya terlalu besar jika dia nekat melakukan manuver ke Carlos Sainz. Duet Norris dan Sainz, meskipun sudah berbeda tim, mereka bisa saling menunjukkan kerjasama yang epik dan heroik untuk mengamankan kepentingan masing-masing. Semua berjalan menegangkan, sampai kemudian di lap pamungkas, George Russell membuat kesalahan dengan menyenggol dinding di tikungan 10 dan membuatnya bablas menabrak tembok. Hal itu otomatis memupuskan harapannya untuk curi kemenangan perdana Mercedes musim ini. Selesai sudah perlawanan Mercedes, dan Carlos Sainz berhasil kunci kemenangannya di Singapura dengan Lando Norris di posisi kedua dan disusul Lewis Hamilton di peringkat ketiga. Podium kedua bagi Norris di semalam merupakan podium ketiganya musim ini setelah Inggris dan Hongaria. Upgrade besar yang dibawa McLaren lagi-lagi membuat mereka bisa bersaing di papan atas dengan start di 4 besar setelah kualifikasi. Sementara bagi Hamilton, finish di podium ketiga berhasil membawanya naik ke urutan ketiga klasemen pembalap setelah Fernando Alonso gagal raih poin karena pit stop yang kacau. Tim yang jadi sorotan di GP Singapura kemarin jelas adalah Red Bull yang kecepatannya menurun secara misterius. Marina Bay memang bukanlah trek yang cocok bagi RB19 karena sirkuit mengekspos semua kelemahan dari mobil mereka, mulai dari tikungan lambat serta tajam, lalu aspal bergelombang khas sirkuit jalanan, dan straight line braking. Sejak sesi latihan bebas, baik Max Verstappen ataupun Sergio Perez sama-sama mengeluhkan kurangnya grip belakang dan masalah di pengereman. Dua masalah itu tidak bisa mereka atasi sampai kualifikasi dan kemudian menghasilkan kejutan dengan gagal lolosnya Max dan Checo dari sesi Q2. Ketika race balapan mereka kacau ketika safety car muncul di saat yang tidak tepat. Itu membuat strategi golong Red Bull jadi berantakan dan memupuskan harapan untuk mempertahankan rentetan kemenangannya musim ini. Meski sempat tercecer ke posisi 15 dan 18, Max dan Checo masih bisa finish di posisi top 10 dengan Verstappen yang selesaikan balapan di posisi 5 dan nyaris menyalip Leclerc yang alami masalah pendinginan mesin di akhir balapan. Untuk seperti apa masalah yang dialami Red Bull akan kami bahas di video berikutnya. Selain Red Bull, penampilan yang mencuri perhatian di race kemarin adalah Liam Lawson. Diplot cuma sebagai pengganti Daniel Ricciardo, memanfaatkan kesempatannya dengan sangat baik dan melebihi ekspektasi yang diberikan. Hanya butuh 3 balapan saja bagi Lawson untuk meraih poin perdananya di F1. Dia berhasil finish di posisi ke-9 dan bawa pulang 2 poin bagi AlphaTauri yang sudah kehilangan Yuki Tsunoda sejak start karena alami puncture. Liam Lawson sendiri juga tampil impresif di kualifikasi dengan start dari 10 besar dan jadi pembalap yang menyingkirkan Max Verstappen di sesi Kyoto. Performanya sangat bagus karena dia minim melakukan kesalahan dan punya kepercayaan diri yang tinggi di dalam mobil meskipun pengalamannya seumur jagung. Di bawah Lawson ada Kevin Magnussen yang akhirnya mengakhiri puasa poin bagi Haas dengan finish di posisi ke-10. Jadi, apa momen favorit kalian di balapan yang sangat seru semalam? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.